aja, bunda gue dokter, jadi gue udah tahu hal ginian. Ayo dong Inara, sadar, lo harus kuat. Tuh ambulannya udah datang. Damian, lo gak mau diperiksa sekalian? Lo kan habis jatuh juga tadi. Gak, gue gak apa-apa. Oh ya, Garvin, Arsan sama Harry pada kemana? Kok gak kelihatan? Kata Arsan mereka pulang buat ambil baju ganti Damian. Ah, gitu ya. Damian, lu serius gak mau diperiksa dokter sekalian? Badan lu noh pucat banget, lu aman kan? Ah! Bangsat, gara-gara lu Inara jadi gini. Heh, stop! Jangan main kasar dong! Satpam, lihat nih ada yang berantem! Ada apa nih? Lu gak apa-apa, Damian? Sayang, kamu datangnya lama banget. Kasian tahu Damian hampir babak belur. Sana suruh obatin dokter. Gak usah. Garvin, ayo kita ke markas saja. Ada yang mau gue bahas. Lu serius gak apa-apa? Perlu gue gendong? Gak apa-apa. Gue bisa jalan sendiri. Itu cowok tadi siapanya Inara sih? Ngeselin banget tahu. Kalau nggak salah ya, kemarin Inara pernah bilang, katanya sih itu sepupunya. Kapan bilangnya? Kok gue nggak tahu sih? Ada kemarin. Itu dokternya udah keluar. Ayo samperin. Maaf, apakah kalian pihak keluarga dari Inara? Iya, Pak Dokter. Bagaimana keadaannya? Kondisi Inara saat ini cukup kritis. Dia mengalami syok berat akibat terjatuh dari ketinggian yang cukup fatal. Sebelum tenggelam ke dasar laut, Inara tampaknya sudah kehilangan kesadaran, sehingga ia mendapati banyak air laut masuk ke saluran pernafasannya. Selain itu, saat tenggelam, kemungkinan besar kepalanya membentur batu atau terumbu karang dengan sangat keras. Meskipun tidak ada luka robek atau pendarahan luar, benturan tersebut menyebabkan cedera kepala dalam yang cukup parah. Hal inilah yang memicu Inara jatuh ke dalam kondisi koma. Apa? Koma? Baik dok, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya izin pergi dulu. Kalian di sini aja, biar kami yang ke dalam lihat Inara. Apaan? Gila ya lo? Kami besti dia. Kami berhak dong lihat dia juga. Kalian siapa sih ngatur-ngatur? Kami saudaranya, lebih berhak buat lihat Inara duluan. Jadi kalian di luar aja, biar kami yang di dalam.
memang anak setan dia nih, sumpah kesel banget anjir. Udah Cher, sabar, nggak boleh gitu. Kita tunggu aja di sini. Ih, sumpah lah, lama banget anjir. Kapan kita bisa lihat Inara? Ngapain coba mereka lama-lama di sana? Cher, sabar, nggak boleh gitu. Paling bentar lagi mereka juga keluar. Gimana mau sabar nih, Ras? Ini tuh udah lama banget. Gue khawatir tau nggak? Kenapa sih tuh cowok ngeselin banget? So ganteng lagi, rambut kayak lele pun. Mana sok jagoan tadi mukul Damian. Pengen kali aku balas, aku pukul palanya sampai peta. Ih, kenapa sih? Kan emang fakta. Udah, ya pengen. Lah tuh yang udah, lama banget sih. Kami kan juga mau lihat Inara. Iya, kalian tolong jagain Inara ya. Kami nggak bisa lama-lama di sini, ada urusan. Ya udah, sana cabut biar gue yang jaga Inara. Ya ampun Inara, gue masih gak nyangka. Cepet sembuh ya sayang, biar kita bisa main lagi. Katanya ada yang mau dibahas. Ya udah, ceritalah sekarang. Sebelumnya, gue mau minta maaf karena baru cerita sekarang. Padahal menurut gue, ini informasi yang sangat penting. Dan kalian semua wajib tahu. Jadi sebenarnya Inara itu ketua geng Guardians. Jadi selama ini dia yang nyerang kita. Stop. Jangan ada yang potong omongan gue sebelum gue selesai bicara. Maksud lo, kita diadu domba? Bener. Begitupun sebaliknya. Guardian selalu diserang sama Wardens. Padahal kita sama sekali nggak pernah nyerang mereka. Nah, kalian inget gak? 5 bulan lalu, kita dapat pesan dari Guardians buat ketemuan di suatu tempat. Tapi pas kita sampai di sana, tempatnya kosong dan mereka nggak ada. Oke, gue paham polanya. Jadi kemungkinannya sebelum kita sampai di lokasi, ada pihak ketiga yang nyamar jadi anggota Wardens dan ngejebak mereka. Tepat banget. Bisa jadi mereka juga yang ngeroyok abangnya Inara. Kita nggak bisa tinggal diam. Nama Wardens sudah dikambing hitamkan. Kita harus ke lokasi itu lagi sekarang. Kita cek CCTV sekitar, atau tanya warga setempat tentang kejadian 5 bulan lalu. Lo yakin mau pergi sekarang? Lo masih sakit, Dam. Mau kapan lagi? Lebih cepat lebih bagus. Gak usah pedulin kondisi gue. Ayo jalan sekarang.
Gimana? Ada CCTV yang aktif gak? Nggak ada. Gue udah cek ke seluruh sudut tempat. Nggak ada CCTV sama sekali. Mau ngapain kalian kesini lagi? Jangan ganggu tempat kami. Belum puas kalian merusak fasilitas jalanan di sini, bahkan sampai bunuh anak orang. Tolong, jangan bikin ulah lagi di sini. Kami ini cuma warga rendahan. Maaf Pak, tapi kami baru pertama kali kesini. Kami nggak tahu apa-apa soal itu. Jangan bohong kalian. Kalian udah bunuh anak saya. Kalian tabrak anak saya sampai meninggal. Dan kalian gak mau tanggung jawab. Dan sekarang dengan teganya kalian datang lagi ke sini tanpa rasa bersalah. Maaf Ibu, tolong tenang dulu. Kami jujur baru pertama kali ke sini. Kedatangan kami ke sini justru karena ingin menyelesaikan urusan yang menggantung 5 bulan lalu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ingat betul kejadian 5 bulan yang lalu itu? 5 bulan lalu, anak saya ditabrak sama anak geng motor kayak kalian. Bajunya persis sama. Tapi waktu itu mereka menggunakan topeng. Mereka saling serang sama geng motor lain. Dan anak saya yang kebetulan lewat malah ditabrak sampai meninggal. Bu, kalau boleh tahu, apa Ibu sempat melihat wajah salah satu dari anggota geng motor yang pakai baju mirip kami itu? Kalau ada petunjuk, kami bersedia bantu Ibu cari keadilan buat anak Ibu. Ada. Ibu punya fotonya. Sabar ya, Nak. Lihat nih, ini mukanya. Dia anak baik. Dia beda sendiri dari yang lain. Cuman dia yang berani nunjukin wajahnya ke Ibu. Karena dia mau tanggung jawab buat biaya rumah sakit sebelum anak Ibu meninggal. Dia terpaksa ikut geng motor itu karena diancam dan dipaksa sama ketuanya. Kenapa dia biasa sampai dipaksa, Bu? Aslinya, dia itu cuman petugas kebersihan di taman. Tapi dia punya hutang yang cukup besar dan gak sanggup bayar. Akhirnya, karena gak punya uang, dia disuruh jadi anak buah geng motor itu buat nebus hutangnya. Tolong bantu dia juga ya, Nak. Kasihan, dia anak baik-baik, gak cocok ikut geng motor kejam kayak gitu. Berarti sampai sekarang dia masih kerja di taman ya, Bu? Iya, dia masih kerja di sana. Tapi udah gak sering, paling cuman seminggu 2 kali. Baik, Bu. Makasih atas informasinya. Kami juga bakal ganti rugi semua kerusakan dan kerugian yang Bapak dan Ibu alami pas kejadian 5 bulan lalu. Iya, Nak. Terima kasih banyak ya. Tapi kalau bisa ketua geng motor bajingan itu dibuat mati aja ya, Nak. Ibu gak ikhlas kalau dia cuma masuk penjara. Gak setara sama nyawa anak Ibu yang udah hilang. Siap, Bu. Kami paham. Kalau begitu, kami permisi pamit dulu ya. Ada yang perlu saya bantu? Baiklah, kalau tidak ada, saya izin permisi lanjut kerja dulu ya, Mas. Tunggu dulu. Ada apa ya, Mas? Saya beneran nggak tahu apa-apa. Gue nggak suka basa-basi. Kalau lo mau selamat dan aman di sini, jawab jujur. Kejadian 5 bulan lalu, apa yang sebenarnya kalian lakuin bareng geng sampah kalian itu? Apa alasan kalian yang nyamar jadi wardens? Dan apa kalian juga yang pernah nyamar jadi guardians?
Satu lagi. Siapa bangsat di balik ketua geng sampah kalian itu? Lebih baik kita bahas di tempat lain saja, jangan di sini. Jadi sebenarnya 5 bulan lalu kami datang ke lokasi itu buat merusak rencana Guardians. Kami tahu kalau Guardians sebenarnya punya niat baik mau ngajak Wardens kolaborasi buat galang dana bencana alam di kota Sakura. Tapi ketua kami gak mau kalau Wardens sama Guardians sampai bersatu. Terus kalian gak sadar, 4 orang yang selama ini jadi anggota gengnya Inara, Heather, Aidan, Gilbert, dan Devon itu sebenarnya musuh dalam selimut. Mereka itu aslinya dari geng motor Valorant. Dan Heather itu ketua aslinya. Bangsat, jadi mereka menyusup ke Guardians. Ya, dari awal, rencana mereka emang buat habisin abangnya Inara, biar Heather bisa ambil alih posisi ketua Guardians. Tapi sebelum koma, abangnya malah nunjuk Inara buat jadi ketua. Di situ Heather murka banget, karena ngerasa usahanya sia-sia. Makanya, sekarang Heather, Aidan, Gilbert, sama Devon lagi muter otak buat ngehancurin Inara dari dalam. Terus, kenapa kalian nyamar jadi Wardens buat nyerang Guardians? Begitu juga sebaliknya. Itu semua taktik adu domba dari Heather. Geng Valorant sengaja nyamar jadi anak-anak Wardens waktu nyerang markas Guardians. Terus di lain hari, kami juga pernah nyamar jadi anak-anak Guardians buat balik nyerang markas Wardens. Cih, licik banget. Biar kita saling tuduh dan saling serang. Iya, benar. Heather pengen kalian sama Guardian saling hancurin satu sama lain, sampai dua-duanya lemah. Kalau Warden sama Guardian sudah hancur karena perang, geng Valorant tinggal maju buat berkuasa, dan ngambil alih semuanya, tanpa perlu keluar tenaga besar. Kalau mulai kayak gini, berarti sekarang Inara dalam bahaya besar. Damian, maaf, ini genting banget. Inara hilang. Dia nggak ada di rumah sakit. Sebelumnya, gue mau minta maaf karena baru ngasih tahu sekarang. Semalam sebenarnya Inara udah sadar dari komanya, tapi kita sengaja belum kabarin lo. Dan sekarang pas gue cek kamarnya, Inara udah nggak ada. Tolong cariin dia, Damian. Kami takut dia kenapa-napa. Kami curiga sama 4 cowok yang waktu itu datang. Gue rasa mereka bukan sepupunya. Tolong, Damian. Igo, bawa kami ke markas Valorant sekarang. Kemungkinan besar, Inara dibawa ke sana. Oh iya, sekalian telepon polisi buat jaga-jaga. Tapi saya takut. Jangan takut, ada kami di sini. Nggak bakal ada yang bisa nyentuh lo. Baiklah. Lepasin gue. Apa maksud kalian? Kenapa kalian giniin gue? Emang gue ada salah sama kalian? Diam ya sayang. Tunggu pahlawan lo si Bang Damian itu datang. Mulutnya kita lakban dulu aja ya, biar nggak bising. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba berubah jadi jahat gini? Gue benar-benar gak paham. Bos, Ana Warden sudah sampai di depan. Gimana? Mau langsung kita hajar aja? Nanti dulu, biarkan mereka masuk. Inara!
Selamat datang, Wardens. Nggak disangka, kalian datang secepat ini. Apa yang kalian mau, bangsat? Lepasin Inara! Duh, kasar banget ya. Mau Inara selamat. Turunin semua senjata kalian sekarang. Bagus, keputusan yang bijak. Silahkan Damian, lo udah boleh menyelamatkan Inara. Bangsat, peluru gue habis, jancok. Sini lo semua maju kalau berani, jangan pakai senjata anjing. Perasaan baru ketembak bagian dada. Itu pun gak begitu telak. Tapi kenapa dia sampai setepar itu? Apa emang fisiknya yang lemah? Ah, bodo amat. Dia kan habis jatuh dari heli. Ayo Damian, ada kata-kata terakhir tidak? Ayo Inara, mumpung mereka lengah, kita bisa kabur. Enggak, kita harus bantu mereka. Gimana nasib Damian? Udah, pokoknya lo harus percaya sama gue. Mereka bakal aman. Lo bisa jalan gak? Atau masih pusing? Gue izin gendong ya. Itu suara tembakan kan? Siapa? Jangan bilang itu Damian yang ditembak. Berhenti, gue mau lihat, gue mau mastiin. Jangan Nar, bahaya. Kondisi lo belum stabil. Mending kita kabur aja dulu. Itu Inara. Iya, itu Inara. Ayo. Akhirnya Inara, gue khawatir banget sama lo. Lebih baik kalian cepat pergi dari sini dan cari tempat yang aman. Ayo, kita jalan sekarang. Tapi gimana dengan mereka? Udah, buruan naik. Keburu ada yang lihat. Inara, gue yakin Damian gak kenapa-napa. Gimana gue bisa yakin, Cher? Tadi dia udah kena tembak di bagian dada. Dan terakhir gue lihat Heather udah todongin pistol di kepalanya. Pas kita pergi ada suara tembakan kuat banget. Gimana gue gak kepikiran coba?
Kenapa kita malah ke pantai? Iya, kita sengaja bawa lo ke sini biar lo tenang. Di sini tempat yang paling aman. Gue nggak bakal bisa tenang kalau gue aja belum tahu kabar Damian gimana. Udah, jangan dipikirin terus ya. Pikirin dulu kondisi lo. Ayo kita duduk dulu di sana. Di sana tempatnya bagus loh. Ih, Masya Allah, bagus banget ya pemandangannya. Iya, bagus banget nih buat foto-foto. Cherry, lo gak dapet info apa-apa gitu tentang mereka? Gue bener-bener khawatir. Ini gue baru aja dapat info dari mereka. Katanya mereka nggak baik-baik aja. Gimana dong? Hah? Serius? Kita harus ke sana sekarang. Stop, Inara. Kalau kita ke sana yang ada malah bikin susah. Apalagi dengan keadaan lo yang kayak gini. Gue mau ke mobil dulu deh ambil barang. Oh ya, Miras, Clear, ayo bantu gue bawa barang. Terus Inara sendirian di sini. Ya lo berharap apa? Dia kan masih sakit, nggak bisa bawa yang berat-berat. Udahlah, buruan. Inara, tunggu di sini ya. Cherry, mereka beneran gak baik-baik aja ya? Gue gak mau Damian pergi. Kata siapa gue pergi? Gue di sini kok. Damian? Serius ini lo? Lo gak apa-apa? Bukannya lo kena tembak tadi? Aman. Di dalam baju gue sengaja pakai rompi anti peluru. Makanya gue berani maju dan sengaja hancurin pistol gue tadi. Terus pas Hitler mau nembak kepala lo gimana? Itu udah ketembak kan? Gue dengar suara tembakan kuat banget. Hal itu taktik adu domba juga. Maksudnya itu suara tembakan polisi. Polisi datang tepat waktu buat ngepung Hitler. Untung aja gue udah siapin strategi matang-matang sebelum kesana. Jujur aku masih benar-benar gak nyangka sama semua ini. Aku shock banget. Ternyata tim gue sendiri yang khianat. Dan gue masih gak paham kenapa mereka sejahat itu. Udah. Gak usah dibahas dulu. Nanti kalau lo udah sehat total, baru gue ceritain semuanya. Coba deh lihat ke atas. Ada monyet terbang. Hah? Mana? Gak ada. Emang ada ya? I fell for you the moment I saw you. So, will you be mine? Damian, apa-apaan ini? Udahlah Hinara, terima aja. Gak usah gengsi. Gue tau kok, lo juga suka kan sama dia. Iya, gue mau kok jadi pacar lo, Damian. Makasih, Anar. Gue janji bakal jagain lo terus.